Shalom, selamat malam dan selamat beribadah untuk kita semua. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya. Karena begitu besar kasih-Nya bagi kita sampai saat ini. Pemberitaan firman malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Penetua Saverius Ferry Mawengkang. Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 15 ayat 1 dan 2. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di sorga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa. Lagu indah nyanyikan bagi Dia Rajamu. Kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Jemaat, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, Allah yang Rahimi, terima kasih ya Bapa, karena pada malam hari ini kami boleh bersekutu beribadah rumah tangga di dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, karena kami juga rindu untuk kembali bertemu satu sama lain dalam kegiatan ibadah rumah tangga. Tapi itu semua kiranya Tuhan perkenankan. Terima kasih Bapa, biarlah ibadah ini Engkau memberkati dan biarlah Roh Kudus-Mu turun dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, biarlah doa kami ini kami naikkan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, mari kita membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan 10. Kita akan membaca Mazmur selayaknya membaca Mazmur secara silir ganti. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan di dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menangkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah, Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang,
Dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja Kemuliaan. Jemaat disilahkan duduk. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan yang pada malam hari ini pembacaan Alkitab terambil dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 43. Kisah Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan 43. Kalau kita sudah menemukannya, biarlah Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk menuntun kita di dalam pembacaan serta perenungan firman pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan yang Maha Kuasa, saat ini kami mengucap syukur sebagai persekutuan yang terkecil, yaitu keluarga, di tengah-tengah situasi saat ini, di mana kami masih berada dalam pandemi COVID-19 yang membatasi kami untuk beribadah dari rumah kami masing-masing. Kami belum bisa berkumpul secara bersama dengan jemaat, tetapi kami yakin dan percaya walaupun kami beribadah dari keluarga kami masing-masing, Tuhan senantiasa tetap ada di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Oleh karenanya ya Tuhan, kami mohon penyertaan Roh Kudus Tuhan untuk menuntun, menyertai kami di dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan firman Tuhan itu boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Secara khusus kami memohon hamba yang akan mewartakan kebenaran firman Tuhan ini, kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan menguatkan agar nama Tuhan yang dipermuliakan melalui hamba. Terima kasih Tuhan, kami telah siap untuk mendengar, untuk membaca serta mendengarkan kebenaran firman. Sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 43 yang menyatakan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang.
Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh daerah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, selamat malam. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah keluarga yang masih seperti kemarin-kemarin. Kita tetap melaksanakan ibadah secara virtual melalui streaming YouTube. Dan malam hari ini Bapak Ibu sekalian, saya berharap Bapak Ibu serta adik-adik, opa, oma, adik-adik sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, semua berada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43, yang pada malam hari ini tema khotbah adalah Allah mengasihi semua orang, seperti yang tercantum di dalam Sabda Bina Umat pada malam hari ini. Ketika Allah, kenapa sampai ada pernyataan ketika Allah mengasihi semua orang? Karena pada situasi awal, kalau Kisah Para Rasul 10 ini juga mau menceritakan, memberitahukan kepada kita awal pertumbuhan dari gereja mula-mula. Orang Kristen pertama yang kita tahu adalah orang-orang Israel. Orang Israel atau orang Yahudi dengan konsep berpikir mereka yang mereka hanya mau tahu bahwa hanya bangsa mereka yang terpilih, ya. Jadi sebetulnya bangsa ini adalah egois. Kalau di masa pada awal masuk tahun 1940-an dalam hal ini, dalam Perang Dunia Kedua, ada satu bangsa yang berpikiran seperti Israel zaman dulu, yaitu adalah ras Arya. Yang mereka pikir hanya mereka bangsa yang kuat, bangsa yang terhormat, sehingga bangsa-bangsa lain tidak ada apa-apanya. Dan itu mereka buktikan di dalam Perang Dunia Kedua ketika mereka membantai, ya, orang-orang Yahudi pada saat itu.
Jadi kalau pada zaman dahulu orang Yahudi yang menganggap diri mereka lebih, nah sekarang bangsa Arya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ya, Kisah Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43 ini merupakan satu kesatuan dengan bagian-bagian yang sebelumnya. Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai dengan 33, tentunya itu yang di dalam Sabda Bina Umat yang pagi. Bagian ini secara umum menceritakan bagaimana misi perjumpaan Petrus dengan Kornelius yang akhirnya Kornelius bertobat dan dibaptis dengan segenap isi rumahnya. Petrus sebagai rasul yang telah menerima karunia Roh Kudus mampu mewartakan Injil keselamatan bagi semua orang, baik itu Yahudi maupun Yunani, kelompok yang bersunat maupun yang tidak bersunat, karena Roh Kudus. Peran Roh Kudus sangat sentral dalam pewartaan seorang Petrus yang tadinya kita sama tahu bersama Bapak Ibu sekalian, seorang Petrus itu adalah seorang yang militan tingkat tinggi. Itu tergambar ketika dia masih bersama-sama dengan gurunya, ketika Yesus masih berada bersama-sama dengan mereka. Dia seorang yang responsif. Dia seorang yang semangatnya tinggi di dalam pelayanan. Bahkan saking semangatnya ada hal-hal yang dia lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita masih teringat ketika penangkapan Yesus, dia bereaksi terlalu berlebihan sehingga dia memotong telinga dari salah seorang pengawal yang akan menangkap Yesus. Tapi itulah Rasul Paulus. Tetapi ketika Roh Kudus datang kepada dia dan merubah cara pandang hidupnya, ya, dia didatangi mimpi di mana dia melihat tadi di pembacaan sebelumnya, dia melihat di dalam mimpi itu. Mimpi yang dinyatakan kepada dia yang pada akhirnya ya ada beberapa waktu dia mencerna itu dan pada akhirnya adalah satu keputusan dalam diri dia untuk sadar bahwa dalam kehidupan nanti yang akan datang ada sesuatu hal yang besar nanti yang Petrus lakukan. Nah, di saat yang bersamaan juga seorang Kornelius, seorang tentara dia, seorang tentara Romawi yang tidak mengenal Tuhan, tetapi perilakunya di dalam kehidupannya dia mengandalkan Tuhan, bahkan ritual Yahudi atau orang-orang Kristen pada saat itu dia ikuti. Dan ketika dia dibaptis, dia adalah seorang Kristen pertama di luar orang-orang Yahudi. Peran Roh Kudus sangat sentral dalam pewartaan seorang nabi ini. Petrus berkhotbah atas inisiatif atas dorongan dari Roh Kudus. Ia diutus sah oleh Sang Guru Yesus Kristus yang pernah disalibkan namun hidup kembali, ya. Dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43 ini, Rasul Petrus telah diantisipasi dalam dua peristiwa. Pertama, penglihatan yang dialaminya. Tampak baginya sebuah benda berbentuk kain lebar yang isinya terdiri dari berbagai jenis binatang. Petrus menolak menyembelihnya. Namun suara yang mengatakan,
apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Membuka mata hati imannya, pernyataan Tuhan tersebut menegaskan sifat kebenaran iman yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri setiap orang dari segala bangsa. Hal ini merupakan antisipasi khotbah Petrus pada ayat 34 sampai dengan 36 tadi. Dan bagian yang kedua, keselamatan sebagai inisiatif dari Allah sendiri. Pewartaan Injil keselamatan yang diwartakan Petrus kepada Kornelius dan seisi rumahnya telah didahului sebuah kisah penglihatan oleh Kornelius sendiri. Ia saleh dan ia benar di hadapan Allah, dan dia takut akan Allah. Maka meskipun ia dari bangsa lain, keselamatan juga terjadi padanya karena Allah berkenan. Perjalanan kehidupan Kornelius, seorang tentara, seorang perwira Romawi yang menjalankan kehidupan yang takut akan Tuhan sebelum dia dibaptis, dan Tuhan juga berkenan kepadanya sehingga dia boleh diterima dan dibaptis, dan sejarah gereja mencatat bahwa dia adalah pengikut Tuhan di luar, jadi orang Kristen di luar Kristen Yahudi. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43 juga merupakan pewartaan atau pemakluman Petrus tentang Yesus orang Nazaret yang diurapi oleh Allah dengan Roh Kudus dan penuh kuasa. Yesus yang diwartakan ini adalah Yesus yang menyelamatkan. Ia banyak menyembuhkan dan melakukan banyak mujizat. Tampaknya di sini hendak dipaparkan fakta iman terhadap Yesus, yakni Yesus yang pernah berkarya di dunia, bersabda, berbuat baik karenanya ia disalibkan. Namun ia dibangkitkan oleh Allah, dan kebangkitannya membawa hidup kekal bagi setiap orang percaya. Maka inti dari pewartaan kebenaran firman Tuhan pada pembacaan kita ini terdapat dalam ayat 38. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam pembacaan kita pada malam hari ini, sesungguhnya dari ayat 34 sampai 38, sesungguhnya Allah tidak membedakan orang-orang. Allah mengasihi semua orang. Di hadapan Allah, semua derajat orang sama, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Tidak ada orang yang betul-betul superior atau melebihi daripada orang lain. Dan setiap orang masing-masing mempunyai karakter sendiri-sendiri, tidak ada yang sama. Bahkan saudara kembar pun, walaupun kembar, tetap aja pasti ada perbedaan. Tiap individu adalah unik, tidak ada duanya. Sifat kita beda, selera kita berbeda juga, orientasi kita beda, bahkan minat kita pun beda. Oleh sebab itu, keyakinan kita juga pasti akan beda. Dengan kata lain, secara bentuk wujud, memang manusia tidak ada yang sama persis. Namun secara esensi manusia adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai derajat yang sama. Roh Kudus melalui perbedaan untuk memperkaya wawasan rohani anak-anak Tuhan. Itu sebabnya Petrus berkata, sesungguhnya aku
telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ayat 34 sampai dengan 35. Penglihatan itu, ayat 10, yang di pembacaan sebelumnya, telah memberi pencerahan bagi Petrus untuk menghayati bahwa keselamatan bukan hanya milik orang Yahudi saja. Kematian dan kebangkitannya mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang hanya pantas, yang tidak pantas sebetulnya di hadapan Allah. Semua manusia tidak ada yang terkecuali. Tetapi Tuhan melayakkan kita dengan ketika Dia mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus di kayu salib. Dia datang menebus manusia-manusia yang berdosa sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Dan oleh karenanya, sebagai insan yang telah ditebus oleh kematian Kristus, kita seharusnya merespons di dalam kehidupan diri kita bahwa Tuhan Maha Baik di tengah-tengah kehidupan kita. Dan Dia adalah Tuhan yang senantiasa tidak membeda-bedakan umat ciptaannya. Di hadapan Allah, kita semua sama. Kita sama berharganya di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi tanpa membedakan. Kebangkitan Tuhan menjadikan kita semua bersaudara. Kita semua pasti berasal dari latar belakang yang berbeda, suku, agama, ras, ya, dan karakter yang berbeda, pendidikan, hobi, warna kulit yang berbeda, sosial ekonomi yang berbeda. Namun ada satu yang sama, bahwa kita mempunyai Tuhan yang senantiasa, yaitu Yesus Kristus yang telah menebus kita ketika kita berdosa. Sehingga sekali lagi saya katakan bahwa kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Dan semua kita manusia adalah sama derajatnya, khususnya di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita ketika orang-orang Yahudi membenci orang Samaria. Yesus memberikan teladan dengan memperhatikan orang-orang Samaria. Ketika orang-orang Yahudi membenci orang Romawi yang menjajah bangsanya, Yesus mengajak supaya murid-muridnya tidak membalas kebencian dengan kebencian. Di saat orang-orang Yahudi mengajarkan pelaksanaan hukum Taurat dengan mengabaikan konteks dan menjadikan Taurat kehilangan semangat kasih, Yesus mengajarkan untuk membaca teks Taurat secara kontekstual. Dengan membaca teks secara kontekstual, teks kitab suci akan menjadi pencerah, pembebas, pembawa kedamaian dan cinta kasih pada sesama manusia. Dan bagian yang kedua dalam ayat 39 sampai 43. Ini menyatakan bagaimana kita diutus menjadi saksi. Dalam penjelasan kepada Kornelius, Petrus menjelaskan bahwa mereka atau para rasul adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Petrus menerima Kornelius sebagai sesamanya. Tembok pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi telah diruntuhkan. Hal ini bisa terjadi karena pekerjaan Tuhan. Tuhan memerintahkan supaya kita mengasihi sesama kita tanpa
terkecuali. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi serta adik-adik sekalian, sesama kita bukan hanya orang yang seagama atau sesuku dengan kita, melainkan siapapun kita. Karena itu, kita harus belajar dari dan kita menggali makna dari kisah Kornelius ini. Setelah Petrus menerima Kornelius, Petrus tetap menceritakan, Petrus tetap bersaksi tentang Yesus Kristus. Petrus menjelaskan siapa Yesus Kristus yang telah disalibkan sehingga mati. Namun pada hari ketiga, ia bangkit dan telah menampakkan diri. Yesus juga memberi perintah agar supaya para rasul akan menjadi saksinya. Mereka akan menerima Roh Kudus untuk menjadi saksinya. Seperti dalam firman-Nya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, Allah tidak membedakan orang menurut suku, menurut status sosial, dan sebagainya. Ia mengasihi setiap orang dan memberikan keselamatan kepada semuanya. Ia memanggil setiap orang hidup berbahagia bersamanya di dalam kerajaan surga. Untuk itulah Allah mengutus Yesus untuk datang ke dunia, menyelamatkan manusia dari kuasa dosa dan membawa kita semua ke sorga. Yesus memang lahir sebagai orang Yahudi dan mulanya hanya menyampaikan kebenaran kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi, kabar keselamatan yang dibawa Yesus itu kemudian diberitakan kepada semua orang. Semua orang di seluruh dunia. Kita telah percaya kepada Yesus yang membawa kasih Allah. Tuhan meminta kita untuk terus mengikuti jalannya supaya berbahagia selama-lamanya dengan Dia. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pelajaran yang dapat kita petik di sini adalah meskipun orang berkata buruk tentang kita, tetapi Tuhan tidak demikian. Ia melihat hati, bukan melihat rupa dan harta kita. Ketika Tuhan Yesus memilih Petrus, pasti banyak di benak kita, apakah tidak ada orang atau murid lain yang lebih pantas dengan menimbang karakter Petrus yang ada. Tetapi bisa kita melihat di balik itu semua, ternyata kuasa Tuhan paling banyak terjadi di muridnya yang satu ini. Banyak dampak yang terjadi ketika Petrus setia melayani Tuhan. Dan kita yang manusia-manusia yang berada di saat ini, terkadang oleh karena situasi yang kita alami, menjadikan kita manusia-manusia yang egois, yang tidak menerima kehadiran orang lain di samping kita. Ketika kita merasa pandai, orang-orang lain terlihat bodoh di hadapan kita. Dan ketika kita merasa bisa, kita menganggap hanya kita bisa, orang-orang lain tidak bisa. Oleh karenanya melalui firman Tuhan pada malam hari ini, di dalam kisah Rasul Paulus, pasal 10 ayat 34 sampai 43, Allah mengasihi semua orang seperti tema kita pada malam hari. Di hadapan Tuhan kita sama. Di hadapan Tuhan tidak ada beda kita antara satu dan lain. Oleh karena itu, kita harus bersyukur, dan dalam situasi bangsa kita merayakan kemerdekaan, marilah kita umat Tuhan boleh menjadi bagian di dalam perjalanan kehidupan bangsa ini. Karena di mata Tuhan kita adalah sama. Ketika kita sama, kita juga mempunyai peran yang sama di dalam memajukan bangsa dan negara ini.
Di saat perjuangan kemerdekaan, orang tidak memandang suku, bangsa, agama, bahasa. Mereka bersama-sama berjuang untuk bagaimana memerdekakan bangsa ini. Dan itu sesuai misi Tuhan kepada kita, bahwa ketika mereka berjuang bersama-sama, Allah tidak membedakan mereka. Dan Allah ternyata mengasihi semua orang, mengasihi perjuangan mereka, sehingga bangsa ini boleh menjadi merdeka dan memasuki usia 75 tahun di tanggal 17 yang telah lewat. Itu semua Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus kasih, adik-adik sekalian, kita harus sadar ketika kita diciptakan Tuhan, kelebihan yang ada pada kita pasti akan melengkapi yang lain. Karena Tuhan sudah mengatakan bahwa Dia mengasihi kita semua, sehingga kita pasti akan bisa mengasihi orang juga. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita juga harus dapat mengasihi orang lain. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh memotivasi kita di dalam kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Amin. Oh alangkah baik dan indahnya bila di tempat berhimpun orang bersaudara, sama-sama duduk rukun, ibu bapa, adik kakak dan saudara, naelelele manis, sama-sama duduk rukun dan bersatu dalam Tuhan. Kasih itu indah, sungguh indah, harum bagai minyak wangi di kepala Harun, seperti embun yang turun dari Hermon atas gunung-gunung Sion, naelelele manis, karena dari sana Tuhan datang memberi berkat-Nya. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, saudara sekalian, jemaat yang terkasih, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat anugerah-Mu di sepanjang hidup dan kehidupan kami, yang boleh kami rasakan terkhusus sepanjang hari ini. Kami senantiasa diberkati dan disertai di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami beribadah, walaupun ibadah masih kami lakukan dari rumah kami masing-masing dengan panduan streaming. Terima kasih pula untuk hari ini Tuhan. Tuhan sudah perkenankan kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Biarlah firman Tuhan ini dapat tertanam di setiap hati pikiran kami, dan firman ini dapat menjadi kekuatan dan pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk selalu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tak lupa juga kami berdoa bagi seluruh jemaat dimanapun berada. Kami mengucap syukur sudah diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk mengambil bagian
untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bagi jemaat yang belum sempat mengambil bagian dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, Tuhan tahu apa yang menjadi halangan bagi mereka. Tetapi apapun yang menjadi alasan dan pergumulan mereka, biarlah Allah menolong dan memampukan mereka untuk di waktu atau kesempatan yang akan datang, mereka dapat beribadah bersama-sama dengan keluarga besar mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada minggu berjalan ini boleh bersukacita oleh karena berkat dari Tuhan. Entah Tuhan sudah menambahkan berkat melalui ketambahan usia mereka, baik mereka yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Kami mohon kepadamu agar hari-hari yang akan datang bagi saudara-saudara kami ini sungguh penuh dengan harapan, kegembiraan, keberhasilan dalam berprestasi dan memperoleh kepenuhan harapan dari apa yang selama ini mereka dambakan. Bapa Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa di tengah-tengah situasi bangsa ini menghadapi pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk mereka yang berduka cita oleh karena kehilangan keluarga, baik orang tua, suami, istri, anak, keluarga lainnya, baik oleh karena virus COVID-19 maupun oleh karena penyakit lainnya. Hiburkanlah mereka, karena penghiburan yang sejati hanya berasal dari Tuhan saja. Untuk saat ini mereka yang sakit dan terinfeksi, ya Tuhan, sembuhkan dan tolonglah mereka. Berikanlah kekuatan di dalam menghadapi semua ini. Untuk para petugas kesehatan di garda depan, para dokter, perawat, petugas-petugas yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 ini. Ya Tuhan, jagalah mereka tetap aman dan sehat. Demikian juga keluarga mereka. Bantulah mereka untuk tetap berpikir jernih di tengah kepanikan di sekitarnya, agar mereka dikuatkan untuk tetap dapat merawat setiap pasien mereka dengan penuh belas kasih. Ya Tuhan, bebaskanlah mereka dari kegelisahan, memikirkan orang-orang yang mereka cintai di rumah, baik orang tua, suami, istri, anak-anak, dan keluarga besar mereka, agar mereka bersama-sama beroleh ketenangan di dalam situasi saat ini. Ya Tuhan, untuk pemerintah kami yang saat ini secara intensif mereka berjuang, ya Tuhan, untuk menangani penyebaran COVID-19 ini. Sertailah pemimpin-pemimpin kami dalam mereka menyediakan kebutuhan untuk situasi saat ini. Bantulah mereka untuk bisa menyediakan fasilitas kesehatan yang ada, sehingga ketika orang-orang yang merawat, mereka boleh dirawat di fasilitas-fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk seluruh kegiatan pelayanan gereja kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati keutuhan jemaat, agar tercipta satu kesatuan pelayanan yang saling bahu-membahu, sehingga pelayanan gereja kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Ibu Mince Windra Manuhutu,
Ketua Majelis Jemaat, yang bertanggung jawab dalam pelayanan di gereja ini. Kami juga berdoa ke 6 pelkat dan komisi-komisi yang membantu pelayanan, yang sebentar lagi mereka akan periode ini akan mengakhiri tugas pelayanannya. Kiranya Tuhan tetap senantiasa memberkati mereka, dan ketika Tuhan masih mempercayakan mereka untuk tetap melayani di ke-6 pelkat ini, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Para karyawan dan semua unsur terkait dalam pelayanan gereja, agar Engkau berkati, berikan hikmat, kebijaksanaan, dan akal budi, sehingga pelayanan yang dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami mohon Tuhan tolong setiap upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintahan tertinggi hingga tingkat terendah untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan, agar mereka dapat bekerja dan semakin maju untuk menunjukkan pelayanan yang baik kepada kami semua. Khususnya untuk kedamaian negeri kami ini ya Tuhan, biarlah tetap terjaga dan tetap tenang. Ya Tuhan, kami berdoa untuk semua perangkat pelayanan dalam ibadah ini. Liturgos, Kau berkati dia dalam tugas dan tanggung jawab rumah tangga dan pelayanan. Organis, pemandu lagu, petugas multimedia, operator sound system, tim live streaming. Berkati tugas dan tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi, pekerjaan maupun dalam pelayanan, sehingga mereka melakukan semua itu penuh dengan sukacita, damai, sejahtera yang berasal dari Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau baik dan Engkau senantiasa melakukan hal-hal baik. Ajarlah kami untuk tetap setia kepadamu dalam masa-masa sulit ini. Tolonglah kami untuk bisa meneladani Yesus, Gembala kami yang setia, yang rela menyerahkan nyawanya karena kasih-Nya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan saat Engkau memperlengkapi kami untuk melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami mohon dengarkanlah doa kami ini, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kiranya akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Oh Tuhan Yesus, karya-Mu agung, di Kau curahkan darah kudus, jadi tebusan dosa dunia, agar manusia selamatlah. Ajarlah kami, bimbinglah kami, agar setia terus bersyukur. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Jemaat, mari masih tetap berdiri. Keluarga yang terkasih, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari kita saling menerima satu sama lain dalam kasih-Nya. Mari pelihara kerukunan, persaudaraan di dalam Tuhan. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai jemaat sekeluarga sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, silakan duduk dan silakan bersaat teduh.